Tidak tahu malu, pendukung Anies Baswedan, emak-emak ini masih berharap Anies Baswedan menjadi wakilnya Prabowo Subianto dan menggagalkan Gibran. Ya, emak-emak ini mengatakan kalau Anies Baswedan menolak jadi menterinya di kabinet Prabowo Gibran dikarenakan Anies akan dilantik sebagai wakil presiden. Tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Itulah halu dan tak tahu malunya dan SDM begitu rendah ya para emak-emak pendukung Anies Baswedan ini, tidak tahu undang-undang dan masih sangat berhalusinasi. Bubur dong, halusinasi. Nasi yang halus ya. Jadi emak-emak ini masih yakin Anies Baswedan akan dilantik menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto menggantikan Gibran. Nah, begitu ya emak-emak ya. Demikian juga dengan pengakuan Tuyul Ancol yang mengatakan kalau Prabowo Subianto pernah meminta Anies Baswedan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Kita dengarkan pernyataannya. Saya ada, tapi saya datang bukan acara ini. Kebetulan saya sedang sholat di Sunda Kelapa. Ya rame-rame saya datang, saya ada di dalam ruangan itu. Apa kata Pak Prabowo? Sebenarnya saya meminta Pak Anies untuk menjadi wakil saya. Tapi Anies tetap komit untuk membenahi Jakarta. Itu juga bisa dicek. Jadi saudara Andre Rosiade alias Rendang Basi bisa mencek benar apa tidak yang saya katakan itu di forum ini. Mungkin Andri ada atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau saya ada, dan saya bisa jamin apa yang saya katakan itu keluar dari mulut Pak Prabowo, bahwa Anies tetap komit untuk membenahi Jakarta, tidak bersedia menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Sebetulnya kami minta, setelah beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Lalu kan selesai itu, Anies tetap 5 tahun jadi gubernur dan pilpres sudah lewat kan, janjinya Anies untuk tetap menjadi gubernur, tidak mau maju presiden maupun menjadi wakil presiden dipenuhi, dia tunaikan. Nah, Andri menarik ke konteks itu, ya ke konteks ucapan Anies di mata Najwa bahwa dia tidak akan maju selama Pak Prabowo maju. Tapi kan konteks 2019. Udah pernah tanya belum ke Anies, sobat guys? Sudah. Terus penjelasannya Anies apa? Ya sama. Dia bilang jadi gimana? Ya, pada saat itu. Oh. Kan nggak mungkin Jadi orang pada saat 2019 itu. 2019 itu kan nggak mungkin. Terus kalau nanti 2029 Prabowo maju, Anies harus. Karena pada saat itu ada juga orang yang menawari bukan jadi cawapres, jadi capres. Jadi capres. Oh, konteksnya itu 2019. 2019. Dan Andre sebenarnya sudah paham juga. Antara dia paham atau dia tidak paham, atau dia membohongi dirinya sendiri, atau dia lagi sedang mencari perhatian Pak Prabowo sebagai anak yang loyal, gitu-gitulah kelakuan-kelakuan lama. Tapi lu tadi agak sopan, tadi katanya lagi cari muka. Ya, kan iya, ada yang mukanya hilang. Ya, idol. Itulah GS Khalifah yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto pernah meminta Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya. Namun demikian Anies Baswedan lebih memilih sebagai calon presiden. Meskipun suatu gosip, namun demikian gosip ini begitu sangat panas sekali. Sebelumnya Puan Maharani yang akan menggantikan Gibran, namun sekarang kelihatannya Anies Baswedan yang begitu ngebet ingin menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Dan inilah beritanya. Panas, kemarin Puan Maharani, sekarang Anies Baswedan diisukan bakal gantikan Gibran jadi wakil presiden Indonesia.
Ya, ini semua gara-gara akun Fufu Fafa yang secara publikasi belum diumumkan siapa pemilik akun itu. Namun sepertinya para elit politik ini sudah tahu siapa Fufu Fafa ini. Bayangkan jika Fufu Fafa adalah orang biasa, sangat pasti sudah dihukum dan dipenjara saat ini. Politik itu dinamis. Dulu kawan, sekarang lawan sudah biasa. Akan tetapi politik itu tidak ada kaitannya dengan penghinaan masalah pribadi. Saya kira Prabowo sangat teruji sikap konsistensinya. Kabar ini hanyalah isu semata. Dan ada suatu kabar yang diposting di TikTok, dikatakan bahwa akhirnya Prabowo menerima Anies masuk kabinet 02 dan Anies diberi jabatan sebagai Menteri Angin. Ya, mungkin ini ada kaitannya dengan pidato Anies yang mengatakan kalau Angin tidak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin. Itulah tadi ya pidato Anies Baswedan ya, yang bikin ketawa begitu ya. Di mana di Kalimantan, Jatim, Jateng, Anies menang dikarenakan di sana anginnya tidak punya KTP. Lucu banget ya. Padahal sebetulnya kalau Anies jadi presiden, banyak tokoh-tokoh di daerah yang bakal menjadi menteri. Tentu saja hal ini sesuai dengan para pendukung Anies yang akan dijadikan menteri. Dan inilah diantaranya yang rame di TikTok. Jadi calon menteri di kabinet Abah Anies, jika Abah Anies menjadi presiden, yang pertama adalah Narji sebagai Menteri Pertahanan ya. Narji adalah caleg dari PKS yang gagal kelihatannya. Dan Sape adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini adalah calon terbaik yang bisa bersandiwara untuk memeluk Anies Baswedan pada saat di sana ya. Ada Alor Boy, adalah dia berjabatan dengan namanya Menko Polhukam ya, sebagai pengganti Mahfud MD. Dan Umi Pipi adalah Menteri Keuangan ya, merupakan hal yang terbaik ya bagi Umi Pipi ya, mengampu masalah keuangan. Fedi Nuril adalah Menteri Luar Negeri begitu ya, mungkin swasta ya, jadi kalau swasta itu biasanya di luar negeri ya. Kemudian ada Tarwiyah Menteri Sosial sebagai penggantinya Ibu Tri Risma hari ini, adalah merupakan calon daripada Menteri Sosial yang diadakan Anies Baswedan bila menang. Kemudian Menteri Agama dijabat oleh Abah Aos, begitu kata akun Rama Farikeset ini ya. Ya, ini akun Farikeset ya, Rama Farikeset, yang memposting mengenai Narji yang akan menjadi Menteri Pertahanan apabila Anies Baswedan memenangkan Pilpres. Namun demikian, karena kalah maka Sape ya jadi menangis. Ya, apakah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa masuk dalam kabinet Prabowo Gibran? Kita dengarkan pernyataan Hasan Nasbi yang diwawancarai oleh. Apakah mungkin Ganjar dan Anies itu masuk di dalam kabinet Pak Prabowo gitu? Kalau secara individual nggak ada masalah apa-apa, menurut saya ada peluang Mas Anies diajak. Yang menonjol tuh masalahnya ada dua. Yang pertama, Mas Anies bolak-balik bicara soal etik terhadap pasangan Prabowo Gibran. Ini kan menyinggungnya agak dalam nih. Itu hampir sepanjang debat 1 sampai terakhir ya, masalah etik aja yang dibahas kan. Jadi kalau misalnya diajak, Anda mau bergabung sama orang yang Anda anggap melanggar etik, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Anies udah agak offside, slip of tongue mungkin, agak terlanjur mungkin, tapi udah kejadian memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anda mau kerja sama orang yang Anda kasih nilai 11 apa enggak? Ini kan komplikasi jadinya. Jadi mau apa, itu jadi berat buat misalnya untuk membuat, mau dari pihak manapun datang tawaran itu, buat Mas Anies bisa masuk ke dalam pemerintahan.
Ya, itulah tadi Hasan Nasbi yang memperkirakan bahwa Anies Baswedan akan sulit masuk di dalam kabinet Prabowo dikarenakan Anies Baswedan yang pertama adalah selalu menyerang Prabowo Subianto dengan etik begitu ya, etik gitu katanya ya. Dan kemudian yang kedua adalah perkara mengenai dari nilai 11 dari 100. Inilah yang membekas dari Prabowo Subianto yang tidak mungkin akan dilupakan sehingga sangat berat apabila Anies Baswedan masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan inilah ketika Anies Baswedan menyentil Prabowo Subianto melanggar etika. Kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Nah, saudara bicara etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ya, sungguh telak banget ya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto mengenai etik ya, karena Anies Baswedan tidak pantas menjadi contoh yang baik sebagai contoh etik begitu. Terima kasih, Wajar. Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka di asrama. Itulah tadi 11 dari 100 penilaian Anies Baswedan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal inilah yang tak patut diminta oleh Anies Baswedan apabila Anies Baswedan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto menggantikan Gibran.